gimana sih? Sekarang ceritain dong. Rufaidah al-Aslamiyah. Nama lengkapnya Rufaidah binti Sa'ad al-Aslamiyah. Asalnya dari Madinah, Jazirah Arab. Sukunya dari Bani Aslam. Dikenal sebagai perawat pertama dalam sejarah Islam. Latar belakangnya, Rufaidah lahir dalam keluarga yang memiliki pengetahuan di bidang pengobatan. Ayahnya dikenal sebagai seorang tabib atau dokter tradisional, sehingga sejak kecil ia sudah belajar tentang cara merawat orang sakit, mengobati luka, pentingnya kebersihan dalam pengobatan. Lingkungan ini membentuk Rufaidah menjadi pribadi yang peduli, lembut, dan memiliki jiwa sosial tinggi. Ketika Nabi Muhammad menyebarkan ajaran Islam, Rufaidah termasuk orang yang menerima Islam dengan penuh keimanan. Ia memahami Islam bahwa Islam mengajarkan tolong-menolong, kasih sayang, kepedulian. Rufaidah al-Aslamiyah adalah contoh nyata bahwa perjuangan tidak hanya melalui peperangan, tetapi juga melalui kehidupan dan pelayanan kepada sesama. Ia menjadi inspirasi bahwa menolong orang lain adalah salah satu bentuk perjuangan paling mulia. Rufaidah terkenal memiliki sifat penyayang, sabar, cerdas, dan pemimpin. Pelopor sistem keperawatan dalam Islam untuk menyelamatkan banyak nyawa, mendirikan pusat pelayanan kesehatan sederhana, mengajarkan pentingnya kemanusiaan dalam Islam. Tidak banyak catatan rinci tentang akhir hayat Rufaidah, namun jasadnya terus dikenang sepanjang sejarah sebagai tokoh penting dalam dunia medis Islam. Saat terjadi peperangan, Rufaidah berperan aktif merawat para prajurit yang terluka. Salah satu peristiwa penting adalah saat perang Khandaq. Dalam perang ini, ia merawat sahabat Nabi yaitu Sa'ad bin Mu'az atas perintah langsung dari Nabi. Rufaidah tidak bekerja sendiri, ia juga melatih perempuan lain menjadi perawat, membentuk tim medis, Di hamparan pasir luas Jazirah Arab, ketika angin gurun berhembus membawa debu dan kisah peperangan, hiduplah seorang perempuan yang hatinya dipenuhi kasih sayang. Namanya adalah Rufaidah al-Aslamiyah. Ia bukanlah prajurit yang menggenggam pedang. Ia tidak berdiri di garis depan untuk bertempur, namun perannya jauh lebih dalam. Ia menyelamatkan mereka yang hampir kehilangan hidupnya. Sejak kecil, Rufaidah sudah terbiasa melihat orang sakit dan terluka. Ayahnya adalah seorang tabib yang sering mengobati masyarakat. Dari situlah ia belajar bukan hanya tentang obat dan luka, tetapi tentang empati. Obat terbaik bukan hanya dari tangan, kata ayahnya suatu hari, tetapi dari hati yang peduli. Kata-kata itu terus teringat dalam benaknya. Ketika ajaran Islam mulai menyebar melalui Nabi Muhammad, Rufaidah termasuk di antara orang-orang yang menerima kebenaran itu dengan tulus. Ia melihat Islam bukan hanya sebagai agama, tetapi sebagai jalan hidup yang mengajarkan kasih sayang. Namun, masa itu bukanlah masa yang damai. Peperangan sering terjadi. Banyak sahabat kembali dari medan perang dengan luka parah. Ada yang kehilangan darah, ada yang hampir kehilangan harapan. Suatu hari, Rufaidah melihat seorang prajurit terluka tergeletak tanpa perawatan. Orang-orang di sekitarnya kebingungan. Saat itulah ia mengambil keputusan, aku harus melakukan sesuatu. Dengan peralatan sederhana, ia mulai merawat prajurit itu. Ia membersihkan luka, membalutnya, dan menenangkannya dengan suara lembut. Sejak hari itu, Rufaidah mulai dikenal. Ia mendirikan sebuah tenda di dekat masjid, tempat untuk merawat para korban perang. Tenda itu sederhana, tetapi penuh arti. Disitulah luka dirawat, air mata ditenangkan, dan harapan dibangkitkan kembali. Kabar tentang Rufaidah sampai kepada Nabi Muhammad. Beliau melihat ketulusan dan keahlian Rufaidah. Bahkan, beliau memberikan kepercayaan besar padanya untuk merawat para sahabat yang terluka. Salah satu peristiwa penting terjadi saat perang Khandaq. Saat itu, seorang sahabat mulia, Sa'ad bin Mu'az, mengalami luka yang serius. Atas perintah Nabi, Sa'ad dibawa ke tenda Rufaidah. Hari-hari itu menjadi sangat sibuk. Rufaidah bekerja tanpa kenal lelah. Ia memastikan setiap luka dibersihkan dengan baik, setiap pasien diperhatikan, dan setiap jiwa diberi semangat untuk bertahan. Namun, Rufaidah tidak bekerja sendiri. Ia mulai mengumpulkan perempuan-perempuan lain dan mengajarkan mereka cara merawat orang yang sakit. Perhatikan baik-baik, katanya kepada murid-muridnya.
Setiap luka harus dibersihkan dengan hati-hati. Jangan hanya melihat lukanya, lihat juga orangnya. Dengan penuh kesabaran, ia melatih mereka. Sedikit demi sedikit terbentuklah tim perawat, sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Ia bukan hanya seorang perawat, ia adalah pelopor. Suatu malam yang sunyi, seorang prajurit yang baru saja selamat dari luka parah memandang Rufaidah dengan mata yang berkaca-kaca. "Aku pikir aku akan mati," katanya pelan. Rufaidah tersenyum. "Bukan waktumu. Allah masih memberimu kesempatan." Hari-hari terus berlalu. Tenda Rufaidah menjadi tempat yang selalu ramai. Tempat di mana kehidupan dan kematian seakan berdampingan. Ia melihat banyak hal, kesakitan, kehilangan, tetapi juga keajaiban kesembuhan. Walau lelah, ia tidak pernah menyerah. Suatu ketika, salah satu muridnya bertanya, "Wahai Rufaidah, mengapa engkau terus melakukan ini? Bukankah ini berat?" Rufaidah menatap langit malam yang penuh bintang. "Karena setiap nyawa itu berharga. Jika aku bisa menyelamatkan satu saja, itu sudah cukup." Waktu berlalu. Peran Rufaidah semakin besar. Ia tidak hanya merawat korban perang, tetapi juga membantu masyarakat yang sakit dan membutuhkan. Namanya mungkin tidak selalu disebut dalam kisah kemenangan perang. Namun, di balik setiap prajurit yang kembali hidup, ada jasanya. Ia adalah bukti bahwa perjuangan tidak selalu dengan pedang. Kadang, perjuangan adalah tentang merawat, menguatkan, dan menyelamatkan. Dan hingga kini, nama Rufaidah Al-Aslamiyah dikenang sebagai pelopor dunia keperawatan dalam Islam. Seorang perempuan yang menjadikan kasih sayang sebagai senjatanya. Jadi pesan cerita yang bisa diambil dari kisah Rufaidah adalah Menolong orang lain adalah bentuk perjuangan yang paling mulia. Bahkan tanpa senjata, seseorang bisa menjadi pahlawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.